Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Bapak, di mana Tuhan kumpulkan kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu di tempat ini, bahkan meninggikan Engkau ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu tercurah di tempat ini, ada kuasa kesembuhan di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu ada di gereja-Mu di tempat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam setiap doa pujian penyembahan kami, Tuhan hadir, Tuhan bertakhta, bahkan Tuhan melalui anak-Mu pribadi lepas pribadi, sehingga mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas hari ini ya Tuhan, WL, singer, imam musik, pemandu HP, bahkan seluruh yang sudah ambil bagian pelayanan siang hari ini Bapak. Biarlah Tuhan mengurapi, memberkati apapun pelayanan yang kami persembahkan siang hari ini Tuhan.
boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya Tuhan, boleh menyenangkan hatimu Bapa, boleh kami memberikan yang terbaik dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa hamba-Mu juga Tuhan, Pak Andre Tuhan, yang akan memberkati kami dengan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Bapa, supaya setiap firman yang disampaikan siang hari ini tiada yang sia-sia, tapi semua menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman yang hidup, meneguhkan setiap iman kami Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam Tuhan, untuk kami menjadi umat yang layak, bahkan layak untuk menjadi pemenang. Berkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya, berkati pekerjaannya, kesehatannya, bahkan seluruh keluarganya Tuhan, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, khususnya gembala sidang kami Bapak Niko Harjo, juga seluruh wakilnya, Karayon kami Pak Ben Gunawan dan seluruh penggembalaan Rayon 1E, gembala cabang ranting kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa mujizat-Mu menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun Kau utus beliau-beliau melayani Tuhan Yesus, khususnya untuk menjalankan visi misi dari Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Dan kami percaya di dalam setiap pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus kepada hamba-Mu di tempat ini, Bapak Gembala kami Pak Sunardi Bakri Tuhan, di mana Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu di Pondok Aren ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan pengurapan secara khusus Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat marifat, Kau berkati Tuhan, kemanapun Kau utus beliau melayani Tuhan, khususnya untuk menjalankan, melayani jiwa-jiwa sudah Kau kirim dan Kau percayakan di Pondok Aren. Biarlah Tuhan tanda-tanda heran di dalam pelayanannya Bapak, sehingga mujizat terjadi, kesembuhan terjadi Bapak, sehingga GBI Pondok Aren dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini, berkati pekerjaan dan kesehatannya, bahkan keluarga besarnya kami bawa di dalam tangan-Mu. Ibu Jen sebagai ibu gembala kami, sebagai penopang Tuhan, bahkan kedua anak dan mantunya, cucunya kami serahkan hanya di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk setiap gembala-gembala kul, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, kabit-kabit, guru-guru GC dan DM Tuhan. Biarlah kami terus melayani Tuhan, Tuhan Unity GBI Pondok Aren, memberikan yang terbaik, melayani Tuhan dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan sukacita yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan membawa generasi Jeremia yang ada di bangsa kami, khususnya yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Shalom generasi Jeremia Pondok Aren, bangkit dan jadilah pemenang Tuhan. Generasi yang diurapi Tuhan, yang dipimpin Tuhan untuk menjadi saksi di mana untuk menaikkan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini, yang ada di rumah Tuhan. Kuasa Tuhan melayan Tuhan, khususnya yang sudah menyaksikan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga yang terikat, yang terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus, bahkan yang lemah dikuatkan Tuhan, supaya mereka bahkan yang kekurangan Tuhan diberikan kelimpahan. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat Pondok Aren menjadi jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa juga Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Shalom Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke serahkan di tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun buat Indonesia, api kemuliaan Tuhan turun buat Indonesia untuk menyinari Indonesia Tuhan Yesus. Memulihkan perekonomian kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan, bahkan melepaskan setiap korupsi-korupsi yang memulihkan bangsa kami ini saat ini Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk pilkada, Pilpres 2024 Tuhan. Kami mau melihat Tuhan bahwa setiap pemimpin yang terpilih semuanya dari Tuhan, sehingga kami bisa melihat Indonesia ada Indonesia yang baru, Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang dipenuhi damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami sebagai kepala negara, Bapak Maruf Amin, semuanya kepada daerah Tuhan, para menteri yang ada, TNI Polri Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin ini memiliki roh takut sama Tuhan untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang sudah dikerjakan Tuhan. Ada kejujuran Tuhan, ada tanggung jawab, dan memberikan yang terbaik buat bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan, persepuluhan, bahkan persembahan ungkapan dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berkati setiap usaha mereka Bapak, bekerja
pekerjaan. Kau penuhi lumbung-lumbung si anak-anakmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami siang hari ini. Kami serahkan hanya di tangan Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih berdiri. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Amin. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus kekuatan kita. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui Pak Andre. Kita memuji Tuhan. Kala ku cari damai
semua bangkit berdiri. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Yes, amin. Jawaban sekali lagi katakan bersama Dia. bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa Tuhan, biar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan boleh tertambat dalam hati kami Tuhan, dan berbuah dalam hati kami. Berkati kami Tuhan dengan tanah yang subur Tuhan Yesus. Berkati hati kami Tuhan, jadikan kami seorang murid Tuhan, supaya kami boleh menangkap apa isi hati-Mu itu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema kali ini, tema bulan ini kan judulnya Jesus Love. Jesus Love. Tapi saya artikan kasih Bapa, karena sebelum kita sepertinya kita harus kenal dulu kasih Bapa. Jadi mirip-mirip sama lah ya. Kasih Bapa. Nah, sebelum saya sampaikan ini, saya mau kesaksian dulu nih. Dulu saya lahir baru saat SMA. Kalau saya nggak ngerti ini dari awal, pasti saya udah nggak di sini nih. Apalagi berdiri di sini. Pasti saya udah di mana gitu, melakukan apa gitu. Pasti saya nggak kenal Tuhan, pasti saya udah lari jauh dari Tuhan dan bahkan udah gak ngerti. Karena kasih Bapa ini yang membuat saya luluh. Dan saya ingat terus ketika saya dalam kekelaman, ketika saya berjalan dalam kegelapan, saya ingat terus, iya kasih Bapa. Kasih Bapa ada di dalam saya, kasih Bapa. Saya ingatnya itu terus. Jadi begitu Om Sunardi bilang bulan ini temanya adalah tema Jesus Love. Wah, semangat banget saya. Ini saya semangat banget. Saya lahir baru udah berapa tahun berarti ya? Sekitar 25 tahun yang lalu lah. Itu naik turunnya saya sudah alami semua. Naik turun bahkan yang membuat kita jauh dari Tuhan pun saya udah pernah ngalamin. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa kasih Allah itu benar-benar luar biasa. Nah dulu, ini cerita dulu, ini masih kesaksian ya, belum mulai Bapak Ibu. Saya dilahirkan dari keluarga Jawa. Tahu kan keluarga Jawa? Keluarga Jawa itu kan jarang memberikan, kalau anaknya bilang, nak aku sayang kamu nak, itu jarang banget. Dan bahkan gak pernah gitu. Begitu tahu kasih Bapak, saya langsung telepon, waktu di Jogja itu saya telepon, Pak, saya minta maaf. Saya mengasihi Bapak, saya sayang sama Bapak. Wah langsung kita berdua nangis. Kenapa kok tiba-tiba kamu bilang gitu? Gitu. Enggak Pak, Bapak kan, yang manggilnya Bapak gitu. Aduh saya kalau lihat itu sedih gitu.
Enggak Pak, saya memang begitu, maaf ya. Pokoknya minta maaf, ampun. Saya ngaku semua dosa sama bapak saya dan akhirnya kita nangis-nangisan di telepon. Walaupun di telepon waktu itu. Sama ibu, bapak ada ibu enggak? Sama, ibu saya telepon juga terus saya bilang, Bu minta maaf ya, Aan sayang sama ibu. Saya panggilnya nama kecil saya Aan. Aan sayang sama ibu. Akhirnya kita nangis-nangisan. Ibu saya bingung, ini kenapa anak ini? Kerasukan atau apa gitu. Tapi udah nangis-nangisan. Ya An, ibu juga sama gitu. Aduh udah nangis-nangisan. Karena saya tahu begitulah kasih Bapa. Itu luar biasa. Itu yang membuat saya bertahan terus. Nah sebelum Bapak sama Ibu saya meninggal, saya udah layani lahir baru. Jadi mereka udah terima Yesus. Jadi puji Tuhan, saya percaya mereka ada di surga karena udah terima Yesus. Udah lahir baru jadi anak-anak Allah. Nah, dulu lagi ya. Saya sering dibilang gini, An, kamu habisin makannya. Nanti kalau nggak dihabisin, Tuhan marah loh gitu. Pernah nggak kita ngajarin anak-anak kita gitu? Sering kan? Kasih makannya dihabisin, nanti Tuhan marah loh. Saya pikir itu terbawa tuh. Sampai saya lahir baru pun itu terbawa. Bahwa kalau saya nggak begini, Tuhan marah nih. Kalau nggak saya begitu, Tuhan marah nih. Saya pikir semua yang saya alami karena Tuhan marah sama saya. Itu dulu. Ternyata itu nggak benar Bapak Ibu. Nah, saya pernah juga berdoa. Saya begitu jatuh dalam dosa, saya doa lebih kenceng. Doanya lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Supaya Tuhan tuh kasihnya lebih sama saya. Supaya saya nggak didepak, kamu anak kurang ajar, gitu. Enggak. Ternyata itu salah juga. Saya berdoa lebih banyak, lebih itu. Ternyata itu enggak membuat Tuhan tuh lebih sayang sama saya. Nah itu salah juga. Saya berpikir seperti dulu. Terus, pernah nggak Bapak Ibu juga ngalamin begitu jatuh dalam dosa, terus pekerjaannya di PHK, kemudian bisnisnya hancur, bangkrut, terus bertubi-tubi kita kena, terus orang lain bilang apa? Tuh kan, atau misalkan istri kita bilang apa? Tuh kan kamu sih kurang berdoa. Tuh kan kamu sih gini. Tuh kan kamu sih gitu. Makanya begini, makanya begitu. Itu dulu saya berpikir seperti itu gitu. Maksudnya saya melakukan segala itu supaya Tuhan memberkati saya. Saya melakukan banyak hal itu supaya Tuhan memberkati saya. Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Supaya kasih Tuhan lebih sayang sama saya, ternyata itu salah. Ada banyak lagi. Menyiksa diri. Pernah nggak Bapak Ibu menyiksa diri? Saya pernah. Dengan cara apa? Begitu saya jatuh dalam dosa, langsung saya ke kamar, saya kunci, saya dengerin lagu. Kenceng-kenceng, lagu rohani. Kenceng-kenceng terus berdoa, Tuhan ampuni aku. Kenceng-kenceng lama banget. Supaya apa? Supaya dosa saya dihapuskan. Supaya dosa saya tadi dihapuskan. Ternyata enggak gitu ternyata. Dulu setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya langsung masuk dalam kamar, kunci pintu, terus doa, Tuhan ampuni aku. Sambil menyiksa diri. Kalau perlu puasa deh. Puasa. Ini saya nggak bilang puasa itu nggak benar, doa itu nggak benar ya. Ini karena motivasi saya yang salah. Karena apa? Saya mau supaya dosa saya dihapuskan dengan cara begitu gitu. Itu salahnya di situ motivasi. Karena saya berpikir kalau saya melakukan ini Tuhan akan begitu gitu. Saya mengatur Tuhan. Kalau saya melakukan ini Tuhan begitu. Semua yang saya bilang ini adalah cerminan dari usaha kita. Usaha kita supaya Tuhan begini, begitu, Tuhan aku udah gini, Tuhan gini dong, aku udah begini, Tuhan gini dong. Begitu aku melakukan yang salah, iya ya karena Tuhan marah nih. Tuhan marah nih. Enggak kayak gitu ternyata. Nah, banyak hal yang saya alami, tahu sendiri, 25 tahun bersama Tuhan pasti jatuh bangun kita alami. Bapak Ibu yang sudah lama kenal Tuhan juga pasti ngalamin jatuh bangun. Baik itu dalam kekelaman yang dalam ataupun yang kekelaman yang selokan aja, yang kecil-kecil gitu. Tapi kita pasti ngalamin jatuh bangun. Nah ini yang saya mau bagikan. Kenapa saya semangat sekali? Karena ini adalah pengalaman hidup saya. Kita akan melihat bagaimana sih kasih Tuhan itu
Apa sih sebenarnya kasih Allah itu? Kita buka aja yuk. Kita mau belajar dari satu kisah. Kisah ini yang dibagikan sama Tuhan Yesus. Kisah ini sering kita dengar sebetulnya. Tapi saya pengen kita lihat maknanya lebih dalam lagi. Kita mau belajar lebih dalam lagi. Kita masuk ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Lanjut. Saya buat PowerPoint ini simpel aja supaya nanti nggak minta-minta ayat gitu. Kelihatan kan Bapak Ibu? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, mohon maaf kalau nggak kelihatan ya. Jadi Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Kita petik di sini dulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Berapa? 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, ini anak bungsu ini dia bilang, ini bapakku ini kuat banget sih. Kayaknya nggak meninggal-meninggal. Mendingan kayaknya meninggalnya lama nih. Udahlah aku mau minta duluan. Datang ke bapaknya, Bapak aku mau minta warisanku gitu. Bapaknya setuju nggak? Sebetulnya bapaknya udah ya paling, ini saya dramatisir sedikit boleh ya? Saya dramatisir boleh ya? Boleh lah ya? Karena kan saya khotbah ya? Boleh lah. Boleh lah, saya dramatisir begitu. Nah, anak ini minta, Bapak aku minta warisanku. Seolah-olah kan dia bilang, Bapak tuh lama matinya, udah mendingan aku minta aja sekarang daripada nanti enggak gitu. Nah, dikasihlah mereka. Jadi bapaknya ini membagikan ke siapa? Anak bungsu dan anak sulung. Dia bagikan duanya. Bukan ke satu aja, ke anak sulung, ke anak bungsu enggak. Dia bagikan ke dua-duanya karena lalu ayahnya membagikan harta kekayaan di antara mereka. Artinya hartanya dibagi 2. Untuk anak sulung dan untuk anak bungsu. Bagian-bagiannya. Sudah ada bagiannya. Nah kalau saya tanya ayahnya sekaya ini, warisannya dikit atau banyak? Pasti banyak ya. Pasti banyak. Dan anak bungsu itu menerima banyak sebetulnya. Banyak banget. Anak sulung juga menerima banyak. Tapi bapaknya juga dia bagi-bagikan adil lah, enggak sedikit di sini, sedikit di sana karena ini wah ini enggak bener nih, udah dikit aja enggak. Bapak bagi-bagikan di antara mereka, sama saja gitu, sama rata, artinya banyak. Kita next, ayat yang ke-13 sampai 16. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang dan menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Artinya dia hidup berfoya-foya. Tapi ketika anak bungsunya ini, dia hidup sama teman-temannya, ayo kita foya-foya, ayo kita foya-foya. Begitu anak bungsunya melarat, hartanya habis, teman-temannya kemana? Kabur. Itu siapa yang ngalami? Kayaknya ada yang kenceng banget. Enggak ya. Jadi biasa kita begitu banyak harta pada datang gitu. Begitu, ya kita foya-foya gitu. Anak bungsunya karena merasa hartanya banyak, dia foya-foya. Begitu hartanya habis, teman-temannya kemana? Kabur, nggak ada lagi. Nah, ini yang dialami anak bungsu itu sampai makanan babi itu dilihatnya enak. Sampai dia lihat makanan babi dilihatnya enak. Siapa yang pernah lihat di sini apa yang enak ya makanannya? Apa yang makanan nggak enak apa ya? Sampai makanan babi itu makanan yang udah warak-arik lah. Pokoknya entah sisa-sisa apa aja ditaruh gitu. Sampai itu dia lihatnya enak. Artinya dia melarat banget, semelarat-melaratnya kan. Sampai dia melihat makanan babi itu enak gitu, sampai segitunya gitu. Dia kerja di situ juga gitu. Dan tuannya nggak ngasih lagi. Udah makanan babi segitu nggak dikasih lagi. Itu saking begitunya gitu. Dia saking jatuh dalam banget. Nah, next.
ayat yang ke-17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, di sini kita lihat, bapaknya dia punya banyak orang-orang upahan, orang-orang yang kerja sama dia, ART lah. Nah, bapaknya itu murah hati. Jadi kalau kita punya ART, siapa yang punya ART di sini? Kita harus murah hati sama mereka. Benar? Di sini dia bilang, Bapakku, upahan Bapakku aja makanannya berlimpah-limpah. Jadi bapaknya ini murah hati banget, benar nggak? Jadi kalau kita punya ART, kita punya tukang kebun mungkin, atau misalkan kita punya security atau punya siapa yang kerja buat kita harus baik sama mereka. Amin. Kita harus baik sama mereka, kita cukupkan makannya, jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelaparan gitu. Kita harus kasih terus, biar makanannya berlimpah-limpah. Saya senang dengan mama tuh. Mama tuh kalau ngasih, orang pasti seneng gitu. Ngasih aja terus, berlimpah-limpah. Sampai akhirnya mbak yang di rumah nggak pernah kekurangan, dia malah kelebihan terus. Kalau bisa kita kasih terus gitu. Jadi pastikan ART yang kerja buat sama kita itu penuh, berlimpah-limpah makanannya. Jangan sampai kurang. Apalagi kalau karyawan atau apa. Jangan sampai mereka kekurangan. Nah, ini memperlihatkan betapa bapaknya itu murah hati. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat anak ini pengen kembali? Yang membuat anak ini pengen kembali adalah kemurahan hati bapaknya. Jadi jangan kira kita murah hati itu nggak ada yang lihat. Begitu kita murah hati nanti ada yang lihat. Suatu saat yang diingat adalah itu. Dan yang membuat orang bertobat itu. Jadi pastikan bahwa kita harus murah hati, terutama untuk orang-orang yang kerja sama kita. Nah, kemudian dia bilang gini, dia pulang ke rumah bapaknya itu karena lihat upahan bapaknya itu berlimpah-limpah makanannya, sedangkan aku di sini makanan babi. Mendingan aku pulang. Aku jadi orang upahan aja udah cukup. Gak usah jadi anak lagi katanya kan. Jadi upahan aja udah cukup. Aku udah makananku berlimpah di sana. Upahan aja makanan berlimpah. Udahlah aku ke sana pulang minta Bapak jadikan aku upahan aja lah Bapak. Supaya makananku berlimpah. Itu yang membuat dia pulang lagi. Dia ingat bapaknya tuh murah hati. Ini kasih Bapak. Dia ingat bapaknya tuh murah hati. Dia pengen pulang lagi. Udah aku jadi anak upahan aja. Kita lanjutkan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tadi baru dia nganangan kan. Sekarang dia pergi. Tadi dia nganangan, sekarang dia pastikan, mantapkan dia pergi. Pergi dan bangkit pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ketika ia masih jauh, bayangin masih jauh kok bapaknya bisa tahu itu anaknya? Pasti bapaknya setiap hari dia keluar, dia lihat langit-langit, dia lihat cakrawala, dia lihat anaknya ada atau enggak gitu. Pasti dia setiap hari lihat anakku mana ya. Pasti dia kangen anaknya balik. Berapa lama bapaknya begitu? Setiap pagi, setiap sore, siang, dia lihat anakku belum pulang. Setiap pagi lagi dia lihat, siang dia lihat, sore dia lihat, anakku belum pulang. Berapa lama? Pasti, saya percaya ini lama. Karena harta bapaknya kan banyak. Harta bapaknya itu kan banyak. Dihabiskan berfoya-foya juga pastinya lama gitu. Tapi itu hati bapak itu seperti itu. Dia lihat hatinya pengen banget. Dia nggak lihat dosa-dosa yang dilakukan anaknya. Dia lihat, pengen lihat begitu dia tahu itu anakku. Langsung dia lari. Padahal masih jauh loh. Ketika ia masih jauh tuh masih jauh banget. Ketika ia lari dia dapatkan langsung dia rangkul dan dicium-cium kepalanya.
Kalau dalam bahasa, saya cari-cari kalau dalam bahasa mencium ini mencium berulang-ulang, berkali-kali. Mencium berkali-kali. Nah, ini lucu juga. Siapa di sini yang udah punya anak? Yang anaknya tuh sering dicium. Yang sering dicium. Nah, saya bilang ciumin anak-anak bapak ibu sesering mungkin. Rangkul sesering mungkin. Rangkul sesering mungkin. Cium sesering mungkin. Di sini dia bilang bapaknya tuh dia nggak waktu dia ketemu aja dia cium. Saya percaya sebelum itu dia pasti cium, dia rangkul dan udah biasa. Jadi udah biasa. Begitu ketemu langsung dirangkul dan dicium lagi. Jadi di sini mencium berkali-kali. Jadi kalau bisa, ketika anak bapak ibu masih kecil, sudah dewasa pun, rangkul dia dan cium kepalanya. Cium berkali-kali gitu. Cium kepalanya berkali-kali. Rangkul gitu. Saya percaya kalau dia dewasa, kalau pria dia akan menjadi pria sejati. Kalau wanita dia akan menjadi wanita yang unik di hadapan Tuhan. Wanita yang bijaksana. Nah, jadi kalau bapak ibu punya anak belum telat. Pulang ini langsung dirangkul, cium-ciumin. Sering-sering ciumin aja. Saya kalau saya sama Kean itu, saya udah rangkul, cium-cium terus, rangkul, cium-cium terus. Dan dia senang gitu. Dan dia senang. Dia tuh anak-anak tuh apalagi masih kecil ya, dia butuh sentuhan fisik dari orang tuanya. Makanya kita kasih berlimpah-limpah. Ini bapak yang diceritakan di sini dia memberikan contoh sebegitunya. Dia mencium, dia merangkul, begitu lihat dari jauh, dia lari, terus dia datang, terus langsung diciumin. Bayangin, lari loh. Kalau kita di sini siapa? Begitu anaknya kabur dari rumah, balik, ngapain lu balik? Udah pergi aja sana. Enggak gitu ya. Enggak, jadi kalau anak kita misalkan kabur, pulang itu langsung dirangkul, cium-ciumin dia gitu. Jangan diusir lagi. Jangan lihat dosa-dosanya. Ini bapak nih gak lihat dosa-dosanya loh ini. Dia gak lihat dosa-dosanya, anak-anaknya udah kayak gimana gak lihat. Pastinya anaknya itu pasti kotor gak tuh? Karena bergaul sama babi kan. Karena dia kan kerja di kandang babi kan. Jadi pastinya baunya bau babi kan. Dan pasti dia mandi di mana? Makan aja susah, mau mandi di mana dia? Pasti bau banget. Itu bapaknya gak peduli, dia lari, dia cium, gak bilang, nak kamu udah ngapain aja nih nak. Enggak, kamu sih, gak nyalain gitu. Gak nyalain, lu sih, kamu sih. Kamu kalau jadi anak yang bener dong gitu. Tuh kan Tuhan marah lagi, Tuhan marah lagi. Enggak gitu. Bapaknya nih gak lihat dosa-dosa anaknya. Anaknya udah kabur kemana, dia ngabisin hartaan bapaknya, dia ngarepin bapaknya meninggal cepet kan tadi yang saya cerita. Tapi tetap aja dirangkul, bukan dimarah-marahin, dia cium. Dirangkul, dicium-ciumin kepalanya, baunya kayak gimana tuh gak tahu, dicium-ciumin. Nah, sebagai bapak pria-pria di sini, nanti kalau ada yang punya anak atau yang sudah punya anak, terutama bapak ya, ibu juga, rangkul anakmu dan ciumin terus. Amin? Amin. Masih belum terlambat. Rangkul, cium terus. Udah gede pak? Gak apa-apa, rangkul, cium terus. Tunjukkan kalau kita tuh sayang sama dia. Oke, next. Kata anak itu kepadanya, ini ayat 21 dan 23. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Aneh enggak? Kalau secara dunia, ini kita bilang aneh. Ini Bapak ini kenapa ini? Begitulah hati Bapak. Begitulah hati ayah, Allah kepada kita semua. Aneh sebetulnya. Dia enggak lihat anaknya sudah melakukan apa enggak. Malah dia bilang sama hamba-hambanya, ayo, kemari bawalah jubah yang terbaik. Terbaik loh. Jubah yang terbaik artinya jubahnya si sulung kemana? Jubah yang terbaik loh. Jubah dia sendiri. Jubah si sulung, kan ada anak sulung kan? Itu dilewatin. Jubah yang terbaik.
supaya itulah penerimaan kasih Bapa, itulah penerimaan dia. Penerimaan yang luar biasa. Dia nggak benar-benar nggak lihat akan dosanya, dia lihat anaknya kembali, dan dia rangkul dan cium, kasih jubah, kasih cincin, terus dikasih sepatu lagi, kasih sepatu. Bahkan waktu Musa datang kepada Tuhan, dibilang gini, Musa tanggalkan kasutmu, ini tanah yang kudus, tanggalkan. Tapi di sini enggak. Di sini dia kasih sepatu, dia ciumin, terus dirangkul gitu. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Diambil anak lembu tambun itu dan disembelih di depan dia. Disembelih di depan dia. Kemudian dia makan dan bersuka cita. Ini bicara soal Tuhan Yesus. Ini bicara soal lembu itu adalah Tuhan Yesus. Itu yang menjadi penebus kita. Nah, next. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Aneh nggak di sini? Anaknya itu sebetulnya udah mati atau masih hidup? Masih hidup. Tapi kenapa bapaknya bilang anakku ini telah mati? Jadi bisa jadi jantung kita berdetak, tapi kita mati. Kita tuh bisa mati kalau jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Kalau jauh-jauh dari hadirat Tuhan, terus nggak percaya, terus yang tadi saya cerita, kalau paling bahaya nih ya, saya lanjutkan kesaksian saya ya. Satu lagi, kesaksian saya. Yang paling bahaya adalah ketika kita merasa Tuhan udah gak terima aku lagi, aku udah jatuh terlalu dalam. Udahlah, Tuhan nih gak bakalan terima aku lagi, aku udahlah, udah nasi menjadi bubur, aku udah kesini aja. Itu yang paling bahaya. Kita bisa mati dan bukan hidup. Jantung kita masih berdetak, tapi kita mati. Ini yang dimaksud Bapaknya. Mati, kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, itu kita bisa mati. Kapan matinya ya? Banyaklah cerita itu, nanti panjang. Nah, jadi itu kasih Bapaknya. Ayat yang, nah sebetulnya gini, saya mau cerita. Bapak Ibu tahu nggak? Ini kan kisah di perjanjian baru, benar kan? Yang dibagikan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya ada kisah anak yang hilang di perjanjian lama. Benar? Ada yang pernah dengar? Ada kisah anak yang hilang di perjanjian lama. Ayo kita buka ayatnya. Jadi ada perbandingannya. Ini anak yang kisah di perjanjian lama. Kita bilang aja perjanjian lama ya. Ulangan 21 ayat 18 sampai 20. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Ingat cerita ini? Ingat? Ini anak yang hilang sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini anak yang di perjanjian lama. Ini adalah hukum Taurat. Hukum Tauratnya gimana? Kalau ada anak laki-laki yang degil dan membangkang, tadi kan, degil dan membangkang, anak kita ingat cerita anak yang hilang, benar? Mengharapkan ayahnya meninggal gitu. Dan pasti banyak perdebatan di situ. Itu degil dan membangkang. Kemudian tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya. Dan ayahnya dan ibunya harus membawa dia ke para tua-tua tokoh kotanya. Dan dia bilang, ia seorang pelahap dan peminum. Pelahap dan peminum ini kalau diartikan seperti berfoya-foya begitu kan? Pelahap dan peminum. Sama nggak? Ini anak yang hilang di perjanjian lama, di hukum Taurat. Next. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ini hukum Taurat.
Hukumnya tuh kayak gini. Hukum Tauratnya tuh kayak gini. Dia harus dilempari sampai mati. Kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan yang berbeda? Kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan yang berbeda? Nah, secara hukum Taurat, anak ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Sampai mati loh. Namanya dihapuskan. Berbeda banget. Allah yang sama, tapi beda sikap. Kenapa? Karena semua pemberontakan kita, semua kutuk, semua yang kita harus alami ini sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Amin. Ini sudah ditanggung sama Tuhan Yesus di kayu salib. Kita nggak perlu ngalamin itu semua. Itu perbedaannya. Allah yang sama, kita buka aja next ya. Nah, Allah yang sama. Yang pertama di Ulangan Perjanjian Lama, putranya itu harus dihapuskan namanya. Tapi di Perjanjian Baru, putranya diganti. Tadi mati menjadi hidup. Kemudian kalau di Perjanjian Lama, anaknya itu harus dilempari batu sampai mati. Tapi di Perjanjian Baru, dihujani dengan ciuman. Beda nggak? Beda. Kemudian kalau di Perjanjian Lama, di hukum Taurat dia bilang gini, dia menerima persis apa yang pantas dia terima. Dia sudah bersalah. Dia harus dibawa, bayangin bawa anaknya ke depan terus, ini anakku udah nggak bener nih. Lempari sekotanya loh, bayangin. Berapa kali lempar itu? Sekotanya, anaknya sendiri. Tapi di Perjanjian Baru menerima apa yang tidak pantas diterimanya. Cincin, anak lembu, tambun, jubah yang terbaik kasih bapaknya. Beda nggak? Beda banget. Kemudian Perjanjian Lama berakhir dengan kesedihan. Perjanjian Baru dengan nyanyian. Perjanjian Lama hukum Taurat dibilang berakhir dengan kematian, anaknya mati. Tapi di Perjanjian Baru berakhir dengan sukacita. Di Perjanjian Lama berakhir dengan pemakaman. Tapi di Perjanjian Baru berakhir dengan pesta. Allah yang sama. Kenapa bisa begitu? Apakah Allah berubah? Allah berubah dari dulunya tegas, hukum ini, sampai sekarang lembek. Begitukah? Kita percaya Allah yang sama. Kita percaya sifat Allah adalah sama. Tegas dan kasih. Kita percaya Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Tapi kenapa berbeda? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Cerita di Tuhan Yesus waktu membuat perumpamaan ini, dia mengumpamakan ini adalah keluarga dari seorang Ibrani. Artinya, kalau orang Ibrani, dia tahu hukum Taurat. Pasti tahu hukum Taurat dan dia tahu ini. Hukumnya adalah begini. Tapi kenapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang berbeda sama hukum Taurat? Allah yang sama, kenapa berbeda? Nah, kuncinya begini Bapak Ibu. Dulu Allah itu seperti seolah-olah dia nggak bisa menjadi jati dirinya. Jati dirinya dia mau meluapkan kasihnya. Contohnya gini, simpelnya ya, saya bukan membanding-bandingkan, tapi contohnya gini, seorang hakim di pengadilan, dia bisa emosi nggak? Nggak bisa. Bisa emosi, tapi dia bisa meluapkan nggak? Nggak bisa. Dia harus tenang. Seorang hakim di pengadilan, dia bisa mainkan perasaan nggak? Tapi bisa meluapkan nggak? Nggak bisa. Dia pengen meluapkan. Kalau dia luapkan gini ya, aku akan memastikan kamu akan dicambuk, kamu akan ditembak sampai berkali-kali gitu. Dengan hukuman mati. Kamu akan ditembak di dadamu, kepalamu, segala macam. Kamu sudah berbuat salah. Kalau emosinya meluap-luap. Tapi kan kita nggak pernah lihat hakim kayak gitu kan. Hakim pasti dia menahan. Dia pasti menahan emosinya. Dia pasti menahan. Karena dia menjadi hakim. Karena dia hakim, dia harus menahan. Dia nggak bisa menjadi diri sendiri. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat ada, kenapa sih hukum Taurat diadakan? Supaya kita mengerti kasih karunia Allah.
Supaya kita mengerti betapa Tuhan tuh benar-benar ini hukumnya loh. Kita tuh harus ngerti ini hukumnya. Supaya kita menghargai kasih karunia Allah. Makanya dengan Tuhan Yesus lahir, dengan penebus kita di kayu salib, dia bisa menjadi dasar. Tuhan Yesus itu menjadi dasar supaya dia bisa melepaskan dan dia menjadi dirinya sendiri. Menjadi dirinya seperti apa? Dia menjadi seorang bapa yang penuh dengan kasih. Dia tuh pengen banget. Dia pengen banget melepaskan dan aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh sayang sama kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal loh. Dia karuniakan supaya apa? Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tuh pengen. Dia udah jadikan Yesus sebagai dasar. Supaya dia bisa melepaskan dirinya. Dan apa ya? Meluapkan kasihnya. Dia benar-benar pengen meluapkan, ini loh anakku, aku tuh begitu besar mengasihimu. Dan kita bilang, Tuhan aku gak layak, aku udah berdosa, Tuhan aku ini, aku itu. Anakku sini, aku mengasihimu. Kenapa kita berdoa lebih lama lagi? Karena kita tuh sayang sama Tuhan. Makanya kita berdoa lebih lama. Karena kita lebih sayang sama Tuhan lagi, karena kita berdoa lebih lama. Kenapa saya melayani? Karena saya lebih sayang lagi sama Tuhan. Dulu saya melayani di KUL, dulu saya melayani di sini, tapi saya bertumbuh karena diminta. Tuhan, kau yang minta, aku mau. Karena apa? Karena aku sayang sama Engkau Tuhan. Talentaku ini harus diluapkan untuk meluapkan kasihku kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, kasihku tuh begitu gede juga. Itu perbedaan kenapa orang berdoa, ya itu kalau motivasinya begitu ya, itu bagus. Bukan seperti saya tadi, tapi dia berdoa lebih lama karena dia sayang sama Tuhan. Bukan supaya kasih Tuhan lebih banyak lagi, enggak. Kasih Tuhan itu sama, gedenya. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Cuman kitanya aja. Nah, dengan landasan Tuhan tadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu menjadi dasar Bapa supaya dia bisa melepaskan dirinya menjadi dirinya sendiri dan meluapkan, ini loh kasihku. Sebegitu besar loh ini kasihku. Tapi kita jawab apa? Gak percaya bener gak tuh? Bener gak? Banyak. Ini berapa bulan Om Sunardi mengangkat kisah soal kasih karunia. Tapi kalau masih ada yang gak percaya tuh, mau dikasih apa lagi? Anak yang tunggal dikasih. Tuhan tuh mau ngasih apa lagi supaya kamu percaya, semua Bapak Ibu percaya gitu. Tuhan tuh mau ngasih apa lagi supaya kita percaya? Anak yang tunggal aja udah dikasih. Roh Kudusnya yang diingini dengan iri, dikasih di hati kita. Terus kita bilang gak percaya. Dia mau, sampai dia bersumpah juga, dia mau meluapkan, ini loh kasihku. Ini loh, ini sebegitu besar kasihku. Tapi pertanyaannya adalah kita percaya atau enggak? Kita tuh percaya kasih Tuhan tuh sebegitu besar atau tidak? Itu yang membuat Bapak aja udah melepaskan. Jadi kalau misalkan di sini udah tahu semua bahwa kasih Allah begitu besar, saya percaya setelah ini banyak pelayan-pelayan yang daftar gitu. Karena aku mengasihi itu lebih lagi, aku mau jadi pelayan gitu. Boleh. Mau berdoa lebih sungguh lagi, boleh. Karena aku sayang sama Tuhan. Karena aku diterima sama Tuhan. Gak lihat apapun. Aku bukannya disayang, begitu besar kasih Allah akan aku. Nah, jadi itulah hati Allah. Next. Itulah hati Allah buat kita. Habis ya? Masih ada? Habis. Oh ya, nih. Jadi kalau kita baca, ini ada keterusannya sebetulnya. Di ayat 22. Sebetulnya tadi kan ayat 21 kan anak yang hilang ya. Ini
ada terusannya sebetulnya di anak yang pasal yang kedua-dua. Ini nggak ada hubungannya tapi ya ada hubungannya sedikit lah ya. Di ayat yang kedua gini, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah ini dia perbedaannya apa? Ini orang yang digantung, ini belum ditemukan nih. Penyalipan itu kan metode bangsa Roma ya. Nah ini bangsa Roma belum ditemukan. Dulu dia bilang orang yang digantung di kayu itu terkutuk oleh Allah. Tapi di sini bedanya orang itu dibunuh dulu baru digantung. Bedanya sama Tuhan Yesus, dia digantung sambil hidup. Beda kan? Lebih kejam lagi. Kalau yang ini dibunuh dulu baru digantung. Beda kan? Digantungnya juga bisa diikat, bisa apa gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia dibunuh sambil digantung. Beda. Disiksa benar-benar. Nah, kita Jumat ini adalah Jumat Agung. Jadi saya berdoa supaya kita semua mengerti betapa besar kasih Allah. Dia mengaruniakan anak yang tunggal menjadi terkutuk, menjadi kutuk. Supaya kita tuh nggak menjadi kutuk. Supaya kita tuh nggak digantung di salib itu. Supaya bukan kita yang mati. Karena begitu besar kasih Allah buat kita. Next, terakhir. Di Galatia dibilang gini, ini perjanjian baru. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Tuhan itu menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini mengacu ke ayat yang tadi, ulangan tadi. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi kita harus yang menerima berkat-berkat Tuhan, Abraham itu. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu adalah milik kita. Karena apa? Karena Kristus. Karena apa? Karena Kristus. Karena apa? Karena begitulah kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan sekolah minggu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayakah kita? Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih. Tuhan terima kasih Kau telah menggantikan kami menjadi kutuk di kayu salib. Sehingga kami menjadi layak menjadi anak-anak-Mu. Kau memberi kami kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Kami percaya akan Kau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menghargai kasih-Mu ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah, memuji-Mu karena kami sayang sama Engkau. Karena kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh tertambat dalam hati kami. Dan kami boleh diperdekakan terus, dibersihkan terus. Dan kami boleh mempunyai pemikiran-pemikiran seperti Engkau Tuhan. Seperti yang ada dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa buat hari ini.
Buat kami dari hari ke hari mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, terutama kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu Bapa. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan Tuhan. Firman itu kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar firman itu bekerja dalam hati kami semua, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang menerima kasih Allah berkata, amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk dalam kasih anugerah Tuhan. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan, saudara. Saya bisa minta lampunya dinyalain, Pak, lampunya. Mata saya agak lebih suka terang. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan, saudara? Amin. Ketahuilah bahwa Tuhan sayang kita semuanya. Amin. Saya terdiri. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Amin, saudara. Saudara, kalau naikkan pujian ini begitu, saya merasakan saya boleh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu jauh mengasihi kita semuanya. Amin. Saya berharap saudara jemaat Pondok Aren boleh bertumbuh di dalam kasihnya Tuhan yang sempurna. Amin. Boleh menyadari bahwa kalau kita boleh mengasihi Tuhan, kalau kita boleh melayani Tuhan, karena Dia terlebih dahulu melayani kita semuanya. Amin. Kita boleh mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita semuanya. Amin. Saya nggak mau khotbah lagi saudara, saya lain kali saudara. Soalnya kalau kita bicara mengenai kasih Tuhan tidak akan pernah ada habisnya saudara. Ya. Karena setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya laut, itulah kasih Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Oke, sebentar kita memberi persembahan saudara. Saudara siapkan persembahan. Ini minggu pertama saudara yang boleh mengembalikan milik Tuhan. Saya ingin sampaikan saudara sedikit ya apa yang Pak Niko sampaikan kemarin di doa pengerja ya. Mengenai saudara menjelang Paskah ya, ada seorang perempuan yang tanda petik dikatakan berdosa. Dia datang kepada Tuhan, dia mengapa saudara menyirami, membasahi kaki Tuhan, dia mengurapi Tuhan dengan minyak yang mahal. Saudara tahu berapa harganya? 300 dinar. Berarti upah satu hari itu 1 dinar. Dia memberi ya minyak ini mengurapi kepala Yesus saudara, mengurapi Yesus ya dengan penghasilannya selama 1 tahun. Saya berbicara setiap kata memberi bukan hanya selalu berbicara mengenai materi saudara. Ini sebenarnya Tuhan mau menggambarkan kita semuanya saudara, bahwa pada saat kita mengembalikan milik Tuhan, bukan berarti sisanya adalah saudara seenaknya, saudara itu milik saya. Itu semua, no. Segenap kehidupan kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, apa yang kita dapatkan di sini? Ini kau sampaikan saudara. Perempuan ini mendapatkan revelation. Perempuan ini mendapatkan bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan diselipkan. Untuk itu dia mempersiapkan. Sehingga dikatakan firman Tuhan mengatakan, di mana firman Tuhan disampaikan, perempuan ini dikatakan selalu diingat. Amin. Dengan kata lain saudara, ya, bahwa di mana ada, karena perempuan yang mendapatkan revelation, pewahyuan, bahwa dia memberikan hidupnya sepenuhnya, ya, untuk dia tahu dikatakan untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Untuk itu kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya. Ya. Jadi bukan hanya saudara kita mengembalikan 10% ini, tapi kita mengembalikan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita mengembalikan kita kepada Tuhan seperti anak yang terhilang tadi, sebenarnya bukan hanya 10%, tapi kita memberikan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan percayalah,
Kalau kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, apa yang kita bisa katakan? Tuhan, saya tahu pemeliharaan-Mu sempurna kehidupan kita semuanya. Tuhan akan memelihara kita. Amin. Enggak usah takut, bukan karena saudara mengembalikan perpuluhan terus dikatakan ada belalang pelahap. Enggak ada belalang pelahap dalam kehidupanmu kalau itu ada dalam Tuhan. Amin. Tapi apa yang ada di kehidupan kita? Kasih Tuhan yang begitu besar. Amin. Amin saudara. Amin. Saya katakan sekali lagi ini. Mimbar ini bukan untuk dipakai untuk nakut-nakutin jemaat. Firman ini dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semuanya. Amin. Sadarilah saudara. Kita boleh mengembalikan. Kita memberi persembahan. Karena dia lebih dahulu memberkati kita semuanya. Dia lebih dahulu mengasihi kita semuanya. Amin. Amin saudara. Sehingga saya rindu setiap apa yang kita boleh kembalikan kepada Tuhan. Ben Ihin katakan, ini hanya amplop yang saudara kembalikan sebentar saudara taruh di kota persembahan. Ini hanya meninggalkan tanganmu. Tapi tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Karena engkau adalah milik Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. It just leave your hand, but never leave your life. Tidak pernah meninggalkan hidupanmu. Amin. Biarlah saudara boleh mendapatkan revelation. Kenapa saudara memberi persembahan? Karena saudara sangat menyayangi Tuhan. Kenapa saudara sangat menyayangi Tuhan? Because He loved me. Amin. Karena dia lebih dulu mengasihi kita semua. Kita bangkit sama-sama berdiri saudara. And I love you, Jesus. Jesus, I love you. And I love you. Yes, I love you. because you first loved me. Amin sekali lagi. Jesus, I yes, I love you because you first loved me. Amin saudara. Sekali lagi saya ingatkan saudara. Dikatakan di mana berita firman Tuhan disampaikan. Kisah ini tidak pernah dilupakan. Yang kata lain, apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan, ya, dipakai. Percayalah, setiap persembahan yang ada terkumpulkan saudara, ya, dikelola dengan baik untuk pemberitaan kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Apa yang saudara persembahkan semuanya di dalam kasih Tuhan. Percayalah, gereja ini akan menggunakan semaksimal mungkin untuk pemberitaan kabar baik, untuk memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Amin saudara. Amin. Nah kita tahu Tuhan tidak butuh gereja yang butuh untuk melaksanakan amanat agung saudara. Amin. Kita akan lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat kesemuan kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik-Mu, yang mendapatkan revelation, kebenaran akan kasih-Mu yang begitu besar. Kami mengembalikan milik-Mu Tuhan, karena kami sayang Engkau Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan karena Engkau terlebih dahulu sayang kami. Bahkan jauh sebelum kami mengenal Engkau, Engkau sudah menyayangi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu memberkati kami semuanya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari yang lalu Kau memberkati kami, kalau minggu yang lalu, bulan yang lalu Kau memberkati kami Tuhan. Kami tahu bulan akan datang, tahun akan datang, hari yang akan datang, Kau terus memberkati kami. Kami tidak mau hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihani kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan sekali lagi semuanya anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan.
melingkupi kehidupan kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat daripada Tuhan. Bilanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajahnya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya, menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semua yang kita sayangi, kita cintai. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Mata pencarian, pendidikan, usaha, bisnis, sekolah, studimu, keluargamu, kesehatanmu, Tuhan pelihara, berikan damai sejahtera. Menjauhkan kita semua segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Menjauhkan kita semua segala intimidasi, tekanan. Melepaskan, memerdekakan kita semuanya. Segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19, Omikron. Sakit, penyakit dalam bentuk apapun, semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semua sakit yang kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah adalah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Terus yang intimah manis Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya di siang Tuhan, sama-sama kita katakan, saya menyampaikan saudara, hari Jumat seperti Mas Andre katakan, jangan kemana-mana saudara, kita akan memperingati Jumat Agung bersama-sama di tempat ini jam 10 pagi, amin. Jadi sekali lagi, kalau saudara mengasihi Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan besar, saya percaya saudara akan tidak pernah lupa akan Jumat Agung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara. Cece. Shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.